Super big match Arema berhadapan Persib Bandung setelah sekian tahun dimenangkan oleh Persib Bandung di kandang Arema dengan kemenangan 1-2. 3 penalti terjadi dalam pertandingan itu. Bagaimana perbedaan dari teknik ketiga pendang penalti dan mengapa tidak ada satupun pemain Indonesia yang dipercaya untuk mendapatkan diri menjadi penendang penalti dalam pertandingan itu? Kacau. Akan membahasnya di episode kali ini. Oke, kacau nih ternyata pelan-pelan tapi udah dapat perhatian publik ya. Karena gue lihat semakin banyak juga yang nungguin kacau-kacauan ini ya. Bahkan ada yang mengatakan, coba bang dibahas tuh masalah komentator viral di kacau ya kan. Nah gue pilek lagi di kacau ini karena itu hubungannya dengan public speaking. Maka pembahasan lengkap tentang pendapat gua dan juga teknik public speakingnya Mas Rama atau juga komentatornya Mas Erwin gue bahas di Public Speaking TV YouTube ya. Jadi lu lihat aja di Public Speaking TV. Sekarang gue mau bahas tentang pertandingan Super Big Match Arema lawan Persib, bukan reviewnya karena kalau reviewnya lu bisa lihat di Just Indo dan kalau reactionnya lu bisa lihat di Jebret TV. Gue juga bikin ya. Kalau ini gue bahas tentang penalty takers, asik ya. Di dalam pertandingan itu ada 3 penendang penalti. Ada pertanyaan di grup WhatsApp yang gue pegang, itu orang-orang kritis tentang sepak bola Indonesia banyak mempertanyakan kenapa sih tim-tim di Indonesia semakin lama penendang penaltinya juga kebanyakan pemain asing. Dan kemarin juga terbukti si Castillion yang ngambil, dia pemain baru kan, gagal dapat penalti lagi, jadinya Wander Luiz. Lagi-lagi pemain asing baru lagi. Kenapa nggak ada? Kenapa bukan pemain Indonesia? Terus juga di kubu Arema yang ngambil pemain baru siapa tadi namanya? Elias Alderete ya. Dan itu ntar gue jawab di bagian akhir. Kita ngomongin dulu secara skill dan tekniknya ya. Nah kalau lo lihat ketiganya ini menggunakan teknik yang berbeda walaupun sama-sama penendangnya dengan kaki kanan. Yang pertama adalah Castillion. Kalau lihat Castillion, dia itu mengambil dengan kaki kanan, mengarahkan bola ke kiri. Amiruddin mampu untuk membloknya. Karena apa? Nah, menurut gua lo bisa lihat dalam tekniknya Castillion, dia mengambil dengan tendangan kaki dalam. Nah, tendangan pakai kaki dalam di efek itu akan membuat bola melengkung ke sebelah kiri. Tetapi sebelum bolanya nyampe ke kiri pojok, bola udah bisa di stop sama Teguh Amiruddin. Aplaus untuk Teguh Amiruddin. Apakah dia mempelajari ataukah dia bisa menebak atau memang tebakannya lagi pas, bisa ketahan. Tapi sebenarnya ada hal yang gue bisa sampaikan di sini. Dengan posisi dia yang mau menyikat ke sebelah kiri ternyata karena posisi dia lurus dengan bola, maka untuk seseorang dengan kaki kanan mengambil efek ke kiri karena posisi badan dia lurus, maka akan membuat efek bola itu jalannya lebih lambat dibandingkan dengan dia mengambil ancang-ancang agak ke sebelah kiri bola. Dan itu lu bisa lihat ketika seorang David Beckham, ketika seorang Andrea Pirlo mau mengambil dengan tendangan dengan efek dalam. Berbeda ketika kita mau nendang ngejebret dengan keras tapi bolanya melengkung itu yang kayak tendangan si Juninho itu. Biasanya Juninho, Pirlo, dan Ronaldo itu mengambil dalam posisi yang lurus supaya bolanya melengkung begitu. Dan biasanya itu tendangan bebas bukan tendangan penalti. Karena itu hal itulah yang membuat tebakan Teguh Amiruddin yang memang udah pas bisa pas juga kena dengan tangannya. Karena pada saat bola disikat dengan bagian dalam, bola itu tidak langsung melesat tajam tapi prosesnya lebih lambat. Dan itu yang bisa ditahan. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena pilihan pada saat menendang penalti itu kan hanya tengah, kiri, kanan ya. Dan ketika lu dengan kaki kanan, lu akan bisa mengarahkan ke kanan dengan kaki tengah dalam langsung ke kanan tanpa efek dan ke kiri dengan efek. Apalagi kalau lurus, berarti dia tinggal menendang lurus. Nah disinilah yang gue lihat entah memang hafalan dia begitu biasanya berhasil tapi semalam atau kemarin itu kena. Bisa juga karena memang tadi dampak dari posisi kuda-kuda dia.
termasuk juga berat bola. Itu selalu sekarang gue sampaikan, dengan bola yang merek A dengan yang merek B itu beda berat bolanya. Apakah itu yang biasa dipakai latihan atau tidak, itu sangat berpengaruh dalam level pertandingan seperti di Liga 1. Berbeda dengan Wander Luiz. Nah, Wander Luiz kalau lo lihat, dia pertama di tengah, tapi kemudian dia ngambil ancang-ancang gitu, dan dia gerakin badannya ke kiri bola. Dia nyikatnya ke arah yang sama dengan Castillon, tetapi hasilnya beda. Memang kaki setiap pemain powernya bisa beda-beda, tapi untuk level Liga 1, pemain yang bermain di Liga 1 dengan jarak 11 meter biasanya itu emang pasti pada kencang ya. Dan ketika lo lihat dengan ambil agak ke kiri, bolanya di efek, bolanya jauh lebih bisa melesat ke sebelah kiri, dan itu terbaca juga sama Teguh Amiruddin, tetapi bola udah keburu dulu melenting ke sebelah kiri. Nah, kalau lo tahu efek bola itu kan dia akan jadi begini nih. Jadi tendangannya itu nggak begini tapi begini. Nah, itulah yang bisa ketika dia ngambil dari sudut begini, di efek bolanya cepet ke sana. Nah, itu yang kemudian Teguh Amiruddin nggak bisa nahan. Makanya menurut gua kemarin pada saat dia ngambil secara lurus, Castillon ini akan bisa ketebak kalau bolanya ke arah sebelah sana. Dan ternyata Wan terus menggunakan teknik yang berbeda. Sementara kalau lo lihat, ini Aldirte ini juga unik nih, karena dia ternyata menyikat ke tengah, tetapi bolanya dia tetap ada efeknya gitu. Nah, jadi ini gue nebaknya apakah dia tadinya mau ke kanan tapi akhirnya bolanya lurus, nekukuk sedikit, atau memang dia mau ke tengah nendang sekeras-kerasnya aja. Karena Teja Paku Alam dalam posisi yang sepertinya udah siap antara kiri atau kanan, tidak siap ke tengah, dan itu yang dilakukan. Ini juga ada teknik yang bisa dilakukan ya. Kalau emang pemain ini udah sangat pede, dia ke tengah. Yang paling gila adalah Panenka kan, cukup dicop doang. Ada juga yang nendangnya pakai punggung kaki, pokoknya dihajar ke tengah, yang penting jangan sampai keluar. Ada juga yang pakai kaki bagian dalam biasa, seperti kayak ngoper datar, tapi tendangnya dengan kencang. Nah, kalau yang kemarin ini dari Arema ngambilnya tetap ada efeknya dikit tapi ke tengah, dan itu ternyata masuk karena Teja Paku Alam di posisi udah loncat ke kanan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa nggak ada pemain lokalnya sama sekali sih yang ngambil tendangan itu? Sementara kan ada pemain-pemain Arema juga yang biasa dari pemain lokal ngambil penalti. Begitu juga ada dari pemain-pemain Persib yang begitu juga. Di grup gue rame tadi ngobrolin tentang itu, dan Coach RD kemudian ngomong pendapatnya di grup itu, dan ini bisa juga jadi pencerahan buat kita semua yang mengatakan bahwa wah ini mah nggak dikasih kesempatan pemain lokal kita. Nah, ternyata menurut Coach RD tidak ada hubungannya antara pemain asing atau pemain lokal. Bahkan ketika seorang pemain dapat 3 kali penalti dalam sebuah pertandingan dan 3-3-nya dia yang ngambil, apakah 3-3-nya gol atau enggak, ada yang enggak gol atau tidak, itu adalah prerogatif dari si pelatih untuk menunjuk pemainnya. Nah, kenapa pemain asing? Menurut Coach RD di WA grup gua dikatakan adalah satu faktor kesiapan mental. Karena secara teknik semua pemain udah terbiasa untuk ngambil tendangan dari jarak sedekat itu. Nah, faktor mental itu yang dilihat oleh pelatih, siapa yang memang memiliki kemampuan mental dalam mengambil sebuah tendangan penalti. Dan pernah terjadi, BP juga pernah cerita kan, bahkan ketika ada dalam kejadian timnas Indonesia siapa yang udah ditunjuk, tapi ternyata pada saat itu saling lihat-lihatan, gak ada yang mau, akhirnya BP juga yang diminta untuk mengambil. Berarti menurut gue bener banget, kesiapan mental itu yang memang menjadi pilihan dari pelatih. Mungkin sudah ditentukan dari awal, atau mungkin juga pada saat game dia bisa menentukan siapa yang memiliki kemampuan mental untuk melakukan tendangan itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa tidak selalu sama menendang penalti dengan penendang tendangan bebas atau tendangan-tendangan yang lain. Dan ini yang juga memang sudah punya urutan prioritasnya masing-masing dari pelatih. Penendang penalti pertama ini bukan adu penalti ya, tapi adalah pada saat sebuah gameplay, bahwa sudah ada dari pelatih catatan dan sudah dikasih tahu kalau ada penalti siapa yang akan mengambil yang pertama, yang kedua itu siapa, dan selanjutnya siapa. Urutan prioritasnya itu juga dari pelatih sendiri. Jadi tidak ada yang kayak kita kalau main di Tarkam, main lokal amatir maksudnya, gua aja nendang, gua aja. Gantian dong, lu kan udah, sekarang gua dong. Gitu. Harusnya itu enggak, karena sudah ada faktor prioritas dari pelatih. Kecuali pemain-pemain yang bandel, kan sering kita lihat tuh di liga-liga Eropa juga. Kayaknya yang ditunjuk si A, tapi mau ngambil si B. Pelatihnya udah cemberut aja karena tidak ditentukan oleh sang pelatih. Dan yang ketiga tentu juga adalah dari
faktor pengalaman dan pada saat latihan. Itu yang menentukan pelatih sudah membuat keputusan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Nah, pertanyaannya kan itu kan juga rata-rata pemain baru, pemain asingnya yang pas Arema lawan Persib. Kenapa nggak pemain lokal yang emang juga udah bertahun-tahun dan terbiasa untuk menendang penalti? Lagi-lagi itu adalah hak prerogatif dari pelatih yang menentukan siapa. Kalau memang masalahnya mental, maka sekarang ayo dong tunjukin pemain-pemain lokal kita mungkin pada saat lagi briefing atau pada saat lagi latihan atau apa mungkin bisa mengajukan diri atau mungkin juga bisa menyatakan kepercayaan dirinya, dan ini yang diperlukan oleh pemain-pemain kita, karena jangan sampai dengan kondisi seperti sekarang kita ini sudah makin sedikit stok striker pemain lokal yang bermain reguler karena ada pemain asing, stok pemain gelandang bertahan karena sudah ada pemain asing, stok libero atau stopper karena sudah ada pemain asing, termasuk stok penendang penalti mulai berkurang dari pemain-pemain lokal. Lagi-lagi pelatih mengatakan dilihat dari faktor kesiapan. Ayo dong pemain-pemain lokal kita tunjukin kalau kalian ternyata juga memiliki kemampuan mental yang sama dengan pemain-pemain asing tadi. Sehingga isu-isu tentang wah ini mah udah pesenannya pelatih, wah ini mah udah pesenannya ini mah udah gak kasih kesempatan, itu tidak ada lagi karena memang pemain-pemain lokal kita menunjukkan kesiapan, kemampuan mental dan juga keberanian untuk juga mungkin pada saat tim briefing menyampaikan kepada pelatih bahwa kalian memang siap untuk menjadi penendang penalti. Nah itu dia yang gue mau sampaikan di Kacau kali ini dalam pertandingan Arema berhadapan dengan Persib Bandung. Bagaimana 3 teknik penalti yang berbeda dan kenapa pelatih menentukan pemain-pemain asing dalam kategori yang baru loh. Kenapa nggak pemain-pemain lokal yang mengambil tendangan penalti? Yuk kita akan berharap di waktu-waktu ke depan ternyata yang memang siap, yang ternyata mentalnya bagus, maka pemain-pemain lokal kita yang akan mengambil tendangan penalti. Gue tambahin, ini gue jadi inget, tadinya gue mau masuk ini ke dalam 3 besar berita viral di Liga 1 kali ini, tetapi tadi gue kelupaan. Nah karena gue udah inget, ntar aja deh gue bahas di Kacau yang satu lagi. Sampai di sini dulu Kacau yang kali ini, benar-benar kacau. Thank you.